Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu ya, kami tertarik dengan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasar. Yang saya tanyakan, syifa di sini apakah sebagai obat fisik apa psikis? Dalam hal ini untuk menghadapi paparan virus COVID-19 ini, apakah konsep ini bisa digunakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat itu kesembuhan itu artinya kesehatan psikologis, kesehatan jiwa. Para dokter sepakat, dengarkan baik-baik, sesungguhnya manusia itu tidak sakit. Sebabnya sakit karena jiwanya tidak seimbang, terjadi disorder, ittirobat namanya, terjadi ittirobat nafsiyah ya. Disorder psikologis itu gangguan kejiwaan, itu yang menyebabkan tubuh kita menjadi lemah, sedih, marah, dendam, kebencian, kekecewaan, gundah gulana, kegelisahan, keraguan, kebimbangan. Itu semuanya membuat kita menjadi tidak nyaman. Dalam keadaan tidak nyaman itulah virus-virus masuk dan bereaksi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di dalam tubuh kita ini, kenapa dokter mengatakan begitu? Dokter paham bahwa manusia itu tidak sakit. Kalau ada orang sakit itu sebabnya karena jiwanya tidak seimbang. Tadi sudah saya contohkan, Pak Dr. Ahmad pulang dalam keadaan sedih ya, kena hujan, paginya pilek. Kenapa ketika pulang pada kesempatan yang lain dalam keadaan gembira, kena hujan juga, kenapa enggak pilek? Karena orang jiwanya sehat, jiwanya nyaman, damai, Islam selamat, iman aman, pikirannya aman, ihsan, banyak berbuat baik kepada sesama, jiwanya damai, enggak bakal kena penyakit. Karena virus apapun, racun apapun yang masuk dalam tubuh kita itu akan dihabisi oleh tubuh kita yang kokoh ini. Di dalam tubuh manusia ini, Pak Haji Amin, ada Densus 88-nya, ada BNPT-nya, Badan Penanggulangan Terorisme-nya, ada BNN-nya, ada KPK-nya, ada apalagi BPK-nya, ada PPATK-nya. Di dalam tubuh kita ini ada polisinya, ada tentaranya, dan semuanya itu adalah sebagai serdadu. Wa ayyadnahum bijunudin lam tarauha. Kami dukung dengan tentara-tentara yang tidak kamu lihat. Itulah imunitas dalam tubuh kita. Allah mendukung kita dengan tentara-tentara yang tidak kelihatan mata. Ini perlu dipahami pentingnya kesehatan jiwa. Jadi Al-Quran adalah sebagai pengobat ya, menyembuhkan supaya jiwa kita sehat. Kalau jiwa kita sehat, ya badan kita sehat. Kecuali kita tabrak mobil, lain soalnya itu mah. Betul nggak? Itu mah bukan penyakit, kecelakaan namanya juga. Nah, apa sih itu? Di dalam kematian kita ini satu, karena kerusakan fisiologis, kerusakan kerja anatomis kita, karena kita makannya terlalu banyak, lemaknya terlalu banyak, uruge ping telu,
ya. Makan lauk masih banyak, nambah lagi sampai perut kita penuh. Membiasakan diri makan berlebih-lebihan. Ini akibatnya apa? Seperti mesin juga, takerannya 4 liter oli, betul. Kalau diisi 8 liter masuk nggak? Masuk. Silakan kalau mau coba, masukkan 8 liter. Kita pakai, tahu apa sebabnya? Itu perpaknya pada bocor semuanya, tahu nggak? Akhirnya olinya menetes keluar. Nah, itu namanya penyakit degeneratif, sehingga sensor-sensor yang ada dalam tubuh kita ini terganggu semua dan rusak. Di dalam mesin kita ini ada namanya organ yang khusus sebagai mesin katalis, kayak di Balongan tuh sebelahnya yang pertama ini apa namanya tuh, pabrik plastik tuh apa namanya tuh? Hah? Politama, iya. Itu adalah katalis, memisah-misahkan mana jadi oli, mana jadi apa namanya plastik, mana jadi, itu semuanya dipisah. Tubuh kita juga sama, punya mesin katalis. Yang kita makan apa sama? Tempe, tahu, sate, sambal goreng, dendeng sama. Setelah masuk itu lalu diolah oleh perut kita, dan kita nggak pernah ikut karena yang bekerja otak bawah sadar, bukan otak sadar kita. Itu diolah semuanya, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin segala macam dipisah-pisah, ada gulanya, kolesterolnya, semuanya itu diolah dan dipisah-pisah, lalu dimasukkan ke dalam darah kita menjadi energi. Paru-paru kita kembang kempis untuk masukkan oksigen, karena bagaimanapun tanpa oksigen kita nggak bisa bernapas. Nah, oleh karena kita makannya kebanyakan, maka sehingga akhirnya perpaknya pada copot, akhirnya kadar gula yang tadinya harus nutup sensornya masuk kebanyakan, akhirnya diabetes. Bikin. Karena makannya nggak pakai aturan, maka kolesterolnya sebetulnya 160 sudah tutup, minimal 200 itu sudah selesai karena sudah cukup, karena kolesterol itu 100 sampai 200. Karena kita makannya berlebihan, perpaknya pada rusak semuanya, akhirnya kolesterolnya kesedot kebanyakan sampai 300 sampai 400, ya modar. Gula juga sama sampai 500, gimana lagi? Kenapa? Karena sensornya macet, nggak bisa jalan. Itu namanya penyakit degeneratif. Obatnya saya kembali kepada pola hidup yang sehat. Ayo dipaham-paham di sini. Iya kan? Nanti apapun yang masuk dalam tubuh kita, apakah itu partikel asing, apakah itu virus, apakah itu kuman-kuman, apa itu bakteri, nggak ada masalah. Tubuh kita bisa beradaptasi dengan itu semuanya. Saya mau nanya deh, ibu-ibu makan nasi basi, mules nggak bu? Makan dagingnya sudah busuk, mencret enggak? Tapi kenapa orang beriman yang tinggalnya di pinggir tempat sampah makan sisa-sisa orang, kok nggak pernah diare? Nah, dengerin baik. Pengen nggak sakti, digigit ular nggak mati? Bisa. Masukkan bisa ular sedikit demi sedikit dalam tubuh kita sampai darah kita beradaptasi dengan bisa ular. Dicokot nggak bakal apa-apa, percaya nggak? Karena beradaptasi namanya. Nah, demikian juga ketika tubuh kita lemah, tidak bisa melawan virus, tidak bisa melawan bakteri, ya kita dikasih antibiotik. Tapi lama-lama nanti virusnya beradaptasi dengan antibiotiknya kalau makan terlalu berlama-lama, betul nggak? Hanya 3 hari antibiotik boleh kita konsumsi, lebih dari itu akan berbahaya, menimbulkan jadi beradaptasi, beri mempan maning nantinya, nggak mempan, sehingga akhirnya datang dokter lagi ditambah obatnya 3, sakit lagi 4, suwe-suwe setrowok obatnya. Nah, itu seperti itu. Nah, makanya saya ingin ngasih, kenapa sifat di situ kita yakini, karena itu kesehatan psikologis.
vaksinasi itu apa sih sebetulnya? Itu adalah virus yang sudah dimatikan ya, lalu dimasukkan dalam tubuh kita. Untuk apa? Untuk berkenalan, artinya titip kepada tubuh kita, terutama untuk white blood cell atau namanya leukosit, dititipkan. Kinang titip ya, kalau ada makhluk seperti ini adalah musuh kamu. Nah nanti ketika di apa dulu itu cacar ya, disebek. Nah kalau dia tidak membengkak, biasa saja diulang karena tidak bereaksi, belum sempat berkenalan, sudah lagi sampai membengkak. Nah berarti aman, sudah kena vaksin itu. Ini nanti ditangkap oleh sel darah putih atau white blood cell atau leukosit kedokterannya. Udah, oh iya berarti musuh. Nah ketika nanti ada kemasukan virus tuberkulosis masuk tubuh kita, ini darah putih sudah kenal. Begitu musuh kamu nih, langsung tangkap, langsung dibantai. Bagaimana cara kerjanya leukosit itu membantai virus itu? Caranya adalah dengan menangkap virus itu melalui mengembangkan membran plasmanya. Langsung dikirim ke ruangan pembantaian namanya endosom. Ini nggak kelihatan mata. Sel darah putih itu tidak kelihatan mata, sangat kecilnya. Setelah dibantai dikirim ke ruang mayat namanya isosom. Itu cara kerjanya. Jadi sebabnya virus itu menular, berkembang dalam tubuh kita karena leukosit itu sendiri atau sel darah putih sendiri itu tidak kenal itu musuh. Jadi interogasinya terlalu lama. Saudara siapa? Saya virus tuberkulosis. Dari mana asal Anda? Alamatnya di mana? Tujuannya apa? Ada berapa pasukannya? Terlalu lama interogasi, akhirnya virusnya keburu berkembang dulu. Maka disitulah tidak bisa mengatasinya. Paham belikin cara kerjanya? Paham nggak? Itu apakah partikel asing, apa pecahan seluler, apakah itu virus, apakah itu bakteri, semuanya dihabisin semuanya. Tetapi bagaimanapun juga ini kita akan bekerja dengan sempurna, semua diperbaiki kalau kondisi jiwa kita dalam keadaan kondusif, aman dan damai. Betul enggak? Negeri ini saja kalau terjadi perang saudara, ribut terus, saling kafir mengkafirkan terus menerus, remek beli jagatnya. Lah itu makanya udah selesai. Nah lalu gimana? Itulah makanya kita nggak usah khawatir. Termasuk ibu-ibu kepengen awet cantik nggak bu? Jangan pernah menyimpan dendam dan kebencian. Wong wadon bakal lagi bahagia nyengire ayu pisan, tapi bakal lagi rungsem hatinya, lagi mengkal blesak rene kah. Ketika kondisi jiwa kita sedang terganggu, disorder, sel-sel yang rusak itu tidak tergantikan secara sempurna. Ya, jadi seperti itulah Bapak-bapak Ibu sekalian, bahwa kita kembali kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Dia pernah dikirimi dokter oleh Raja Mesir. Sampai berbulan-bulan dokternya malu, makan nganggur. Dokter nanya, wahai Muhammad, saya tugasnya apa? Oh, kamunya nggak sakit-sakit, saya malu. Ya udah pulang-pulang aja lah, sana lah. Yang nggak pernah sakit ya. Ya kenapa nggak pernah sakit? Ya karena jiwanya seimbang. Jangan pernah menyimpan dendam dan kebencian. Gelis tua aja dengan del. Iya, umur 40 jadi kesot kabeh sepriben maning. Bu, umur 40 pada kesot sepriben. Nyong nyewot bayar salah dikane. Bulan kau segede pangapurane, makanya berjiwa besarlah.
Karena dendam kebencian itu menyebabkan sel-sel yang rusak tidak terganti dengan sempurna. Akhirnya cepat kecot. Perempuan itu ibu-ibu sekalian, umur 40 tuh lagi di puncaknya kecantikan, tahu enggak? Baka pitulah masih mampu kencur kan enggak? 40 ini lagi di puncak kecantikan. 40 sampai 50 masih stabil, ajeg cantiknya tuh. Nah dari 50 ke 60 baru melandai. Nah 60 70 terjun bebas. Ya iya dong, ya udah hati-hati aja, itu tidak bisa dihindari dan akhirnya kita semuanya mati. Tapi minimalkan kebahagiaan kan durasinya diperpanjang dong. Iya, jangan hanya 7 bulan pengantin anyar sampai 7 bulan setelah itu kita sengsara semuanya, ngapain? Nah itulah makanya percayalah bahwa di dalam tubuh kita yang aneh lagi begini, ini sel darah putih kan ada kematiannya, betul enggak? Kan divaksin, dia ingat kan, oh ya ini musuh. Ketika dia mati kan ganti sel baru yang baru lagi. Kenapa dia ingat? Oh sebelum mati sel yang lama melakukan copy paste kepada sel yang baru. Luar biasa sekali. Nah ini persoalannya, dan tidak pernah menyimpang. Wis gak hebat Gusti Allah ya. Ya Allah itu hebat lah. Nah makanya Al-Quran itulah, hanya sayangnya Al-Quran yang tadinya adalah ayat-ayat motivasi membuat kita percaya diri, kita bersabar, kita tawakal, kita menerima segala ketentuan Allah semuanya, habis tidak pernah dikorek-korek. Yang dikorek-korek hanya masalah hukum. Bagaimana hukumnya, bagaimana, pegel kayak gitu kah? Dialog lagi nanya Pak Kiai bagaimana hukumnya lagi, ya Allah Rabbi. Pak Kiai bagaimana hukumnya kita ngantongin HP, sedangkan di HP ada rekaman Al-Quran 30 juz. Bagaimana hukumnya kita mengantongi HP? Berarti ada Al-Qurannya kan ya. Jadi gimana kalau kita buang air boleh ngantongin? Ya Allah, males saya menjawabnya. Pertanyaan-pertanyaan konyol begitu tuh.